Suasana pembelajaran jarak jauh. Pandemi turut mempengaruhi pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Baik siswa, orang tua, maupun guru harus beradaptasi dengan keadaan yang baru. Keadaan ini juga memicu adanya learning loss, yaitu terjadinya penurunan kemampuan siswa secara masif dan massal akibat tidak maksimalnya proses pembelajaran selama pandemi. Sistem terpaksa ala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni pembelajaran jarak jauh mulai dikeluhkan sejumlah siswa, termasuk di tapal batas di Kabupaten Sitaro. Selain keluhan karena rumah siswa tidak terjangkau sinyal, juga di area bisa mengakses internet tak luput dari masalah. Menurut siswa kelas 10 di Siau Barat ini, belajar di rumah tidak fokus. Seringkali aktivitas dalam rumah mengganggu fokus untuk bisa belajar. Hal ini mendorong dirinya menaruh besar harapan ke pemerintah untuk bisa kembali belajar di sekolah. Bosan, kesepian, hingga stres dirasakan sejumlah pelajar selama proses pembelajaran jarak jauh. Pada kasus-kasus ekstrim, menurut catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, depresi anak selama pandemi diduga berujung pada kasus bunuh diri. Tantangan sekolah daring di tengah pandemi COVID-19 menelan korban jiwa. Seorang siswi kelas 2 sekolah menengah atas di Goa, Sulawesi Selatan meninggal akibat bunuh diri. Lalu, apa solusi dari kasus tersebut? Solusi untuk mengatasi kasus tersebut ialah dengan melakukan diskusi antar teman ataupun kelompok lain, sehingga dapat membantu peserta didik dalam proses pembelajaran, dan juga menonton video pembelajaran yang telah dipaparkan oleh pengajar ataupun guru, sehingga tidak membuat peserta didik terbebani dengan proses pembelajaran jarak jauh. Yang dapat memicu stres atau depresi yang mengakibatkan bunuh diri. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sekarang sudah kita ketahui bahwa menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan di masa pandemi memerlukan tantangan tersendiri. Pembelajaran yang biasanya dengan tatap muka berubah menjadi tatap maya. Maka, perubahan pembelajaran pun bisa saja dilakukan dengan membuat video pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa tetap merasa belajar seperti tatap muka. Sehingga dalam hal ini penulis membuat video pembelajaran yang dikirimkan melalui media sosial di mana peserta didik dapat mengakses selama jaringan masih ada di sekitar tempat tinggal peserta didik. Bagi peserta didik yang tidak memiliki akses untuk internet, maka video pembelajaran yang dapat diberikan melalui flashdisk yang dapat dimasukkan ke sambungan USB yang ada di VCD atau di TV. Hal ini dilakukan penulis agar semua peserta didik dapat belajar meski tanpa tatap muka. Jadi, di samping itu, pembelajaran yang menyenangkan dapat juga dilaksanakan secara luring dengan mengelompokkan siswa dan memberikan pembelajaran tatap muka. Sama dengan sebelum pandemi, hanya peserta didiknya dibatasi. Dengan pembelajaran menyenangkan ini, diharapkan peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Dengan demikian, makna belajar bukan berangkat dari sesuatu yang benar-benar belum diketahui, tetapi merupakan keterkaitan dari dua pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan yang baru. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Artinya, seluruh aktivitas anak memperhatikan sesuatu merupakan proses belajar. Jadi, tujuan belajar di sini adalah memperoleh sesuatu dengan cara yang dapat melahirkan suatu kemampuan intelektual, merangsang keingintahuan, serta memotivasi peserta didik. Sekian video pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.